Baiklah saudara, beberapa permasalahan yang seperti saya ungkapkan terdahulu untuk mata kuliah perbandingan hukum perdata, sehingga kita jelas apa nomenklatur dari perbandingan hukum perdata itu, serta apa maksud serta tujuan dan metode dalam mempelajari mata kuliah perbandingan hukum perdata. Oleh karena ini, sebenarnya intinya adalah mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari pelbagai sistem hukum maupun lembaga hukum. Selama ini yang saya berikan pada bagian pertama kaitannya dengan sistem hukum dan lembaga hukum di pelbagai negara, tapi untuk tatap muka yang ke-8 ini mulai kita akan mempelajari dari pelbagai sistem hukum pelbagai negara. Apabila kita perbandingkan dengan mata kuliah yang lain, perbandingan hukum perdata sebenarnya adalah merupakan suatu metode atau cara suatu penyelidikan yang masih relatif muda usianya. Jadi kalau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, misalnya dalam hukum privat, seperti kita ketahui bahwa hukum privat baru dipelajari secara keseluruhan dengan acuannya adalah berlaku pada semua negara, yaitu dari pendapat dari Yustianus. Mana Yustianus ini adalah kaitannya dengan Corpus Juris Civilis. Itu aja ada pada kira-kira pada abad ke-6 ya. Jadi udah demikian lamanya. Demikian juga untuk mata kuliah hukum pidana itu juga kalau saya pelajari dari hukum Prancis, Code Penal Prancis, ada pada tahun 1870-an atau pada abad ke-19. Ataupun juga misalnya mengenai hukum agraria sebagaimana dituangkan dalam Statute 1870 dalam Agraris Wet, itu juga pada abad 19. Nah ini kalau kita bandingkan dengan mata kuliah tersebut, maka perbandingan hukum perdata merupakan relatif baru karena baru dipelajari pada akhir abad 19, namun tidak berarti sebelumnya tidak dilakukan perbandingan tetap dilakukan, tetapi sifatnya masih insidensil. Jadi ada, tapi kalau waktu-waktu diperlukan saja baru dilakukan perbandingan. Berbeda dengan yang lainnya, sudah secara rutin demikian berjalan terus, ada atau tidaknya masalah, apakah ada hal-hal yang masih baru dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbandingan kedudukan antara perbandingan hukum perdata dengan mata kuliah yang lain. Dan selanjutnya dalam mempelajari perbandingan hukum perdata ini diawali di Prancis dengan adanya dua gagasan. Inilah yang merupakan titik awal
melakukan suatu perbandingan, yaitu adanya dua gagasan. Gagasan yang pertama adalah gagasan kodifikasi. Saya ingatkan di sini apa kodifikasi? Kodifikasi ada pemuatan materi hukum tertentu di dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara lengkap dan sistematis. Saya ulangi, yang disebut dengan kodifikasi adalah pemuatan materi hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara lengkap dan sistematis, sehingga tidak bisa disamakan antara pengertian dari suatu kodifikasi dengan undang-undang. Kalau di dalam kodifikasi ini terdiri dari beberapa hal-hal pokok undang-undang yang disusun secara lengkap. Tapi kalau dalam undang-undang itu mengatur mengenai hal tertentu saja. Tadi kalau dalam kodifikasi ini susunan terdiri dari beberapa perundang-undangan yang disusun secara lengkap dan sistematis. Di dalam kodifikasi yang di Prancis ini ada hal ini disebabkan terdapat asas yang dianut oleh Prancis, yaitu asas legisme. Seperti dalam PIH telah kita temukan beberapa sistem yang dianut oleh berbagai negara. Nah, ini Prancis menganut asas legisme. Apa artinya? Yang dengan asas legisme ini artinya bahwa tidak ada hukum kecuali yang dalam bentuk tertulis, yaitu undang-undang. Jadi tidak mengakui adanya ketentuan-ketentuan lain selain yang bentuknya sebagai suatu perundang-undangan. Memang di dalam pelaksanaannya dengan menganutnya asas legisme ini sering menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu negara di jagat ini yang undang-undangnya demikian lengkap dan demikian sempurna. Kenapa tidak ada undang-undang negara yang memiliki demikian lengkap dan sempurnanya? Dikarenakan bahwa pertumbuhan masyarakat jauh lebih cepat daripada pertumbuhan hukum. Sehingga banyak perbuatan-perbuatan seseorang yang merupakan perbuatan tercela, tetapi karena hal tersebut tidak diatur di dalam suatu perundang-undangan, perbuatan yang tercela tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan. Memang di sisi lain yang menguntungkan dari asas legisme yaitu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Menciptakan kepastian hukum karena hal ini dapat dipahami oleh siapapun
karena bentuknya yang tertulis. Inilah asas legisme. Dengan adanya asas legisme yang sempit ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga semakin lama terjadi perubahan perhubungan, sehingga menimbulkan penafsiran di dalam pelaksanaannya. Dari uraian tersebut di atas sering ditemukan di dalam perpustakaan, yaitu pengertian dari onreh mateh sama dengan onwet mateh. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut yang diatur dalam perundang-undangan artinya adalah perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum. Dengan kata lain, bahwa undang-undang adalah sama dengan hukum. Sehingga untuk menciptakan rasa ketertiban, keadilan dalam masyarakat, di sini dalam perkembangan memerlukan penafsiran hukum tersebut. Yang kedua yaitu adanya gagasan universalisme di Prancis. Artinya apa? Gagasan-gagasan bahwa semua negara di dunia ini mempunyai hukum yang sama. Artinya tidak membedakan atau tidak terjadi perbedaan hukum yang berlaku di negara yang satu di negara dengan hukum di negara yang lain. Apakah hal ini mungkin? Ya, di dunia ini semuanya adalah serba mungkin. Dan saya berpendapat sepanjang hal itu sifatnya hal yang netral, itu bisa saja. Tetapi kalau ternyata menyangkut hal-hal yang sensitif, ini ya sulit dicapainya. Kalau kita perhatikan misalnya undang-undang tentang dalam haki ya, tentang merek, itu berapa puluh kali ganti udah nggak masalah. Tetapi kalau bandingkan di negara kita dalam membuat unifikasi undang-undang memakan waktu yang relatif lama, karena diawali dalam penelitian sejak tahun 1950 baru dapat terwujud pada tahun 1974. Jadi kurang lebih 24 tahun. Karena apa? Di dalamnya banyak hal-hal yang sifatnya sensitif yang memerlukan pembahasan yang cukup alot. Dan sebenarnya Undang-Undang Nomor 174 juga bukan merupakan unifikasi hukum yang tulen, yang orisinil. Dikarenakan bahwa di dalam unifikasi yang mestinya tidak ada aturan lain kecuali yang diberlakukan ini dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, tetapi di dalam pelaksanaannya sifatnya dualisme. Maksudnya dualisme di sini, misalnya seseorang yang beragama Islam akan melangsungkan pernikahan harus terlebih dulu diregistrasikan pada kantor pencatatan perkawinan urusan agama di KUA. Tapi bagi mereka yang beragama selain Islam, pendaftarannya atau diregistrasikannya pada pencatatan perkawinan kantor catatan sipil. Ini kan berbeda. Dan di samping itu juga misalnya mereka akan bercerai
bagi yang beragama Islam, perceraiannya adalah melalui pengadilan agama. Tapi bagi yang selain Islam ada ke pengadilan negeri. Inilah yang dimaksud, apakah itu sudah unifikasi? Kenapa di dalam unifikasi di dalamnya terdapat dualisme? Mestinya tidak perlu adanya dualisme. Inilah yang sering oleh Profesor Haserin menyebutkan sebagai suatu unifikasi yang unik. Kalau kita lihat sejarah, memang dengan adanya gagasan unifikasi Prancis, khususnya gagasan universalisme, memang juga mendapat dukungan dari berbagai negara maupun juga berbagai lembaga, dan terjadi pada beberapa tahun yang misalnya pada tahun 1917 mendapat dorongan dari negara-negara sekutu. Apalagi juga kalau dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1917 juga terjadi revolusi industri di Soviet. Jadi tapi berbeda tonggak awalnya. Kalau dari revolusi Oktober di Soviet pada tahun 1917 ini mengakhiri kekuasaan absolut, kekuasaan raja, menuju kepada kekuasaan yang demokratis. Tapi kaitannya dengan dukungan universalisme ini mempunyai sumbangan yang atau kontribusi yang bagus dikarenakan apa? Dalam perkembangan hukum atau pertumbuhan hukum yang ada di jagat ini. Di samping yang terjadi pada tahun 1917 juga pada tahun 1936 ini juga memberikan dukungan dari lembaga bangsa-bangsa yang waktu itu diselenggarakan di Romawi untuk terciptanya hukum umum. Artinya hukum ini diberlakukan pada setiap negara sehingga di dalam hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain ini juga tidak timbul permasalahan. Terlebih-lebih setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di sini disadarinya bahwa suatu negara tidak mungkin dapat menyelenggarakan kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dalam arti sifat ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lain adalah sangat tinggi, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun juga dalam bidang-bidang sosial lainnya. Semakin terbentuknya atau bahkan semakin majunya dalam suatu negara, justru mereka semakin membutuhkan bantuan-bantuan dari negara lain. Amerika Serikat misalnya sebagai negara yang terkuat dan termaju di dunia, tapi kalau ternyata menutup perdagangan dengan negara lain atau diboikot oleh negara lain, mereka juga tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan sendiri. Demikian juga pada negara-negara yang lain, sangat ketergantungan makin tinggi
di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Di dalam perbandingan yang telah kita ketahui bersama, yang pada asasnya mencari persamaan dan perbedaan baik dalam sistem hukum maupun lembaga hukum di berbagai negara, hal ini akan mengalami kesulitan. Pasti kesulitan yang pertama adalah kaitannya dengan penguasaan bahasa asing. Dengan kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing, inilah merupakan hambatan di dalam mempelajari dan mencari mana unsur-unsur yang sama dan unsur-unsur yang beda, serta sebab-sebab adanya persamaan maupun adanya perbedaan-perbedaannya. Terlebih setelah kita memahami kenapa terjadi perbedaan dan persamaan di dalam berbagai sistem hukum berbagai negara, yaitu lagi asasnya dikarenakan adanya pola pikir dan pandangan hidup dari suatu bangsa. Pola pikir dan pandangan hidup suatu bangsa. Bersyukurlah ternyata timbul pendapat dari salah seorang ahli tentang perbandingan hukum, yaitu René David, salah seorang ahli hukum dari Prancis, bahwa untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pelbagai sistem hukum, yaitu caranya untuk mengelompokkan keluarga hukum yang menjadi kriteria di dalam melakukan pengelompokan atau keluarga hukum ini oleh René David didasarkan pada suatu kriteria. Yang pertama yaitu adanya prinsip hukum umum. Jadi dengan adanya prinsip yang menjadi asas di dalam hukum umum, ini mana yang terdapat persamaan maupun perbedaan. Misalnya, kalau kita lihat sejarah dari Corpus Juris Civilis sebagai titik awal perkembangan dari hukum privat, maka kalau untuk membedakan hukum yang berlaku di Romawi, itu cukup memperhatikan hukum Romawi, tidak perlu dengan membedakan hukum di Belanda, di Prancis, di Indonesia maupun di Jerman, karena kita ini termasuk suatu dalam keluarga hukum. Ya, prinsip yang pertama. Yang kedua ada teknik atau metode di dalam hukum. Metode di dalam hukum inilah bagaimana kita tidak melakukan penelusuran awalnya, perkembangan serta keadaannya. Itu juga banyak persamaan. Misalnya hukum yang ada di Indonesia bandingkan hukum yang berlaku di Prancis, perkembangannya sebenarnya adalah karena jasa dari lembaga-lembaga perguruan tinggi atau dari universitas, inilah yang melakukan pengembangan. Yang berbeda misalnya dengan hukum yang dianut
pada negara termasuk keluarga hukum common law, perkembangannya itu bukan oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi, tetapi yang melakukan pengembangan adalah lembaga-lembaga peradilan. Lembaga peradilan. Sehingga hakim di negara-negara common law ini dapat dikatakan di sana sebagai judgment law, hakim pembuat undang-undang atau pembuat hukum. Kriteria yang ketiga oleh René David itu adalah filsafat politik. Berbicara filsafat tidak akan terlepas dari pemikiran-pemikiran yang bijak. Artinya bagaimana hukum ini juga harus berakhlak, menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat. Karena hal ini sangat penting. Tanpa memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu, juga hukum tidak akan ditaati. Sehingga bagaimana agar hukum ini ditaati? Hukum ini harus digali dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau nilai-nilai ini digali dari bangsa lain, kemudian diterapkan dalam negara tertentu, mungkin besar tidak akan ditaati. Karena nilai-nilai pandangan hidup yang ada dalam masyarakat inilah yang tidak sama. Dan unsur yang keempat sebagai kriteria di dalam suatu keluarga hukum adalah masalah faktor ekonomi. Hal ini sangat penting. Bahkan pada waktu Presiden kita Pak Harto menetapkan tulang punggung negara adalah ekonomi. Jadi kalau ekonominya kuat, si negara pun juga akan kuat. Memang harus kita sadari demikian arti penting ekonomi. Bagaimanapun juga orang di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidak akan terlepas dari faktor ekonomi. Tapi bagaimana ekonomi itu dapat terasakan adil dalam masyarakat, perlu adanya pengaturan oleh hukum sehingga semuanya akan terasakan rasa keadilan di dalam hukum. Berdasarkan kriteria dari suatu keluarga hukum, maka keluarga hukum di dunia ini oleh René David terdapat adanya 4 keluarga hukum. Jadi dengan kriteria tersebut ini maka hanya akan terjadi 4 keluarga hukum. Walaupun di negara di jagat ini 132 negara atau lebih, tapi dengan dikelompokkan dalam keluarga hukum menjadi 4 keluarga hukum. Keluarga hukum yang pertama adalah Romawi Germania. Artinya di sini dari hukum-hukum ini sebagian besar digali dari Romawi Itali yang dikembangkan oleh negara-negara Latin dan Jerman, sehingga disebut Romawi Germania. Yang kedua adalah common law. Yang menjadi prinsip dasar pada common law ini adalah hukum Inggris. Sebagian besar hukum konstitusi adalah tidak tertulis common law.
Dengan adanya common law tidak berarti di sini tidak ada kepastian hukum. Tetap ada kepastian hukum, sehingga arti dari jurisprudensi adalah sangat penting. Karena apa? Dengan adanya jurisprudensi, maka asas presiden dijaga kuat di dalam negara-negara dan termasuk dalam keluarga hukum common law. Kalau di Indonesia, karena sumber hukumnya berbeda, sumber hukum Indonesia itu adalah kodifikasi, tapi di negara common law ini justru yang dijadikan dasar ini bukan dari kodifikasi, tetapi sumber hukumnya adalah common law system, hukum kebiasaan. Sehingga asas presiden mutlak yang diberlakukan di negara-negara yang tunduk pada keluarga hukum common law, tapi di Indonesia tidak. Hakim atau peradilan di Indonesia bersifat bebas dan merdeka, tidak boleh dipengaruhi baik oleh eksekutif maupun yudikatif. Dan keluarga hukum yang ketiga yaitu keluarga hukum sosialis. Keluarga hukum sosialis. Apa artinya? Adalah negara yang dalam sistem hukumnya ini menganut pengertian-pengertian ataupun juga pandangan-pandangan dari Marx. Inilah seorang ahli ketatanegaraan bagaimana agar semua rakyat ini makmur, itu satu rasa, satu cita-cita, satu perasaan, satu kemakmuran, satu kebahagiaan, sehingga faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor maupun faktor produksi ini harus dikuasai oleh negara. Nah, keluarga hukum sosialis. Jika pada asasnya dan keluarga hukum sosialis ini mengarah kepada hukum publik. Dan keluarga hukum yang keempat oleh Rene David yaitu keluarga hukum agama garis miring tradisi. Agama garis miring tradisi. Yang ternyata dalam perkembangannya dari apa yang ditemukan oleh Rene David ini diteruskan oleh muridnya, bahkan dikembangkan lebih luas. Yang terkenal yaitu dari seorang ahli yang bernama Schweigert dan Hein Cox. Schweigert dan Hein Cox. Bahwa kriteria-kriteria dalam suatu keluarga hukum menurut Cox ini, saya singkat Cox ya, yang lengkapnya Schweigert dan Hein Cox, adalah didasarkan pada suatu gaya atau style. Gaya atau style yang dalam hal ini meliputi asal usul. Jadi untuk melakukan perbandingan itu harus diketahui asal usul dari hukum itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat asal usul dari hukum privat, itu pertama adalah dari Romawi.
dengan adanya kodifi corpus juris civilis, nah, yang maksudnya dengan asal usulnya. Yang kedua, perkembangan sejarah, bagaimana dapat meluasnya perkembangan dari sistem hukum tersebut, meluasnya ke suatu negara kepada negara yang lain. Hanya ada dua kemungkinan, apakah secara resepsi atau karena penjajahan. Kalau Indonesia, masuknya hukum ke Belanda ke Indonesia bukan karena resepsi, tapi karena penjajahan. Artinya apa? Penjajahan di sini hukum yang dipaksakan oleh penjajah untuk diberlakukan di suatu negara jajahannya. Berbeda dengan diberlakunya hukum Romawi di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Belgia, bukan karena penjajahan, tapi karena resepsi. Dengan resepsi ini, sehingga di dalam penerapannya tanpa adanya paksaan. Kriteria yang ketiga dari coach ini adalah cara pemikiran hukum yang spesifik. Cara pemikiran hukum yang spesifik. Artinya apa? Cara pemikiran hukum yang spesifik ini itu adanya hukum-hukum khusus. Misalnya, gambarkan di Indonesia adalah WVK dengan BW. WVK ini adalah merupakan hukum khusus atau lex spesialis. Sehingga konkretnya, kalau kita perhatikan pada pasal 16, 18 BW, sebab yaitu ada suatu persekutuan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama bagaimana cara mencari keuntungan untuk kepentingan bersama. Pertanggungjawabannya, kalau ternyata dalam menjalankan usaha ini tidak berhasil atau kurang beruntung, gampangnya dipilotkan, siapa harus bertanggung jawab? Sehingga dari suatu persekutuan itu apa bentuknya? Lihat, diatur lebih lanjut, misalnya dalam WVK, apakah suatu persekutuan ini bentuknya sebagai perseroan terbatas atau sebagai suatu firma atau komanditer vennootschap. Kalau bentuknya adalah sebagai perseroan terbatas, maka tanggung jawab dengan hubungannya pihak ketiga adalah direksi. Karena direksilah ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Jadi segala kerugian-kerugian ini tanggung jawab si direksi, dan sudah barang tentu kaitannya dengan kepilitan adalah benda-benda atau kekayaan milik badan hukum, milik perseroan terbatas. Berbeda dengan firma, di dalam firma ini adanya suatu kerjasama yang menggunakan nama bersama. Ini tidak ada pemisahan kekayaan. Demikian pula juga dalam komanditer, ini juga sebetulnya merupakan bisnis keluarga, sehingga dalam keluarga lah yang secara bersama-sama menjalankan suatu usaha mencari keuntungan bersama. Jadi bagaimana kalau dijatuhi putusan valid, mana pertanggungjawabannya dari firma maupun dari suatu komanditer?
adalah sebagai para sekutu adalah sebagai pihak tergugat yang nanti bebannya untuk memenuhi dari tuntutan baik pahit ini adalah secara tanggung renteng. Inilah yang ditekan cara pemikiran hukum yang spesifik. Dan yang menjadi kriteria menurut Swigert dan Hancock, keempat adalah ini lembaga hukum. Lembaga hukum ini sangat penting karena dalam lembaga hukum inilah yang akan bergerak di dalam lalu lintas hukum, sehingga di dalam melakukan pelbagai kegiatan ini ia juga akan mempunyai hak dan kewajiban dengan kriteria menurut Swigert dan Hancock. Dengan 4 kriteria tersebut, maka di sini terdapat 8 keluarga hukum. Jadi kalau tadi René David mengatakan hanya ada 4 keluarga hukum, tapi menurut Swigert dan Hancock di sini ada 8 keluarga hukum. Ini lebih terperinci lagi dari pendapat René David. Keluarga hukum yang pertama adalah keluarga hukum Romawi. Yang kedua, Germania, yaitu Jerman. Dan yang ketiga, Skandinavia. Dan yang keempat, Common Law. Yang kelima, sosialis. Keenam, timur jauh. Ketujuh, Islam. Dan kedelapan, Hindu. Ini jadi apa yang dilakukan oleh Coates ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari pendapat René David. Sekarang kita tinjau satu persatu dari keluarga hukum menurut René David. Itu pertama adalah keluarga hukum Romawi Germania. Disebut sebagai keluarga hukum Romawi Germania, maksudnya bahwa keluarga hukum tersebut mempunyai dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang diambil dari hukum Romawi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi atau universitas di negara-negara Latin dan Jerman untuk memberi penghormatan kepada jasa mereka-mereka ini yang mengembangkan hukum Romawi, maka disebut Romawi Germania. Romawi Germania. Dengan demikian, yang dijadikan landasan dalam hukum Romawi ini sebetulnya adalah Corpus Juris Civilis, yang merupakan satu-satunya kodifikasi yang telah ada sampai dengan abad ke-6. Dan perkembangan dari hukum Romawi ini lebih cenderung berkembang kepada hukum privat. Karena apa? Lebih berkembang pada hukum privat, memang yang diatur di dalamnya lebih banyak mengatur kepentingan-kepentingan privat. Sehingga di sini dapat ditemukan adanya perbedaan hukum privat dan hukum publik.
Pertama, dilihat dari asasnya, hukum privat ini mengatur hubungan hukum antar perorangan atau individu. Tapi kalau hukum publik itu mengatur hubungan hukum antara negara dan masyarakat. Yang kedua, dilihat dari kepentingan yang dilindungi. Kalau hukum Romawi yang dilindungi ada kepentingan perseorangan. Berbeda dengan hukum publik yang dilindungi adalah kepentingan publik, kepentingan umum. Kepentingan umum, jadi kalau ternyata ada suatu tindak pidana, maka dari pihak penyidik tanpa harus ada laporan dapat melangsungkan penyidikan. Dan dilihat dari segi sifatnya, bahwa hukum privat ini lebih sifat mengatur daripada hukum publik sifatnya memaksa. Juga kalau dilihat dari ancaman hukuman atau sanksi, itu sih bahwa dalam hukum privat sanksinya lebih ringan. Karena apa? Hanya tuntutan berupa ganti kerugian. Dan yang beda dengan hukum publik, ini sanksinya lebih berat. Karena kalau kita perhatikan ancaman hukuman dalam pasal 10 KUHP yang membedakan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok bisa berupa hukuman mati, penjara, kurungan, ataupun denda. Jadi inilah dengan demikian dapat membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Itu dari asas-asasnya, kepentingan yang dilindungi, sifatnya, dan kedudukannya. Kedudukan kalau dalam hukum privat ini mereka seimbang atau setara. Tapi kalau dalam hukum publik, kedudukan mereka tidak seimbang atau sebagai garis vertikal, yaitu bagian negara adalah di atas yang mempunyai hak untuk memerintah, memaksa kepada yang di bagian bawah. Itu mengenai perkembangan dari hukum privat dan hukum publik. Dan juga seperti pada awal-awal saya sebutkan, bagaimana perkembangannya juga sama, itu bisa melalui penjajahan atau karena adanya resepsi. Dengan adanya resepsi, maka akan berjalan dengan mulus tanpa adanya paksaan. Tapi kalau dalam adanya penjajahan, ya hukum yang dipaksakan oleh penjajah. Dan di dalam hukum sering dikaitkan dengan rasa keadilan dan moral hukum. Inilah yang harus kita junjung tinggi. Hukum tidak lepas dari moral hukum maupun tidak lepas dari rasa keadilan. Kedua-duanya hal yang penting di dalam sanksi hukum. Adil tapi bermoral. Sehingga dalam ancaman hukum sering kita lihat adanya setinggi-tingginya, tapi serendah-rendahnya tidak diatur. Hal lain yaitu keluarga hukum common law yang menjadi landasannya adalah hukum Inggris. Inilah hukum Inggris. Dan juga berkembang seperti saya singgung pada bagian ke depan adalah sebagai hukum publik. Berkembangnya melalui resepsi maupun juga melalui paksaan atau penjajahan. Saya lihat penjajahan-penjajahan di India ini lebih banyak menggunakan hukum-hukum Inggris melalui penjajahan. Tapi kalau di Amerika Serikat maupun juga Australia ini adalah secara resepsi, karena mereka adalah sama-sama negara sepemakmuran. Bagaimana perkembangan common law
perkembangannya inilah lembaga-lembaga peradilan, yaitu Common Law Court. Common Law Court ini yang selalu akan mencari apa yang tepat sebagai hukuman bagi pihak yang bersalah, sehingga sanksinya setimpal. Dengan demikian hakimnya tidak saja dari para ahli hukum, tapi dari sosiolog maupun juga psikolog yang juga dilibatkan di dalam memusyawarahkan hukuman itu, ikut memeriksa kepada si terdakwa. Dengan demikian sehingga dilihat dari berbagai aspek, inilah yang dilakukan oleh mereka, sehingga karena hukumnya yang tidak tertulis, inilah sangat penting sebagai jurisprudensi. Dan bagaimana perkembangan dari hukum Inggris ini adalah lebih berkembang kepada sifatnya publik, yaitu kepada kekuasaan sang raja. Sedangkan keluarga hukum sosialis adalah merupakan sistem hukum nasional yang menganut pengertian yang diawali oleh ajaran-ajaran dari Marx, sehingga menjadi Marxisme. Tujuannya yaitu untuk membentuk masyarakat baru, masyarakat yang adil, merata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya akan menjadi tanggung jawab negara, sehingga negara lah yang berkewajiban untuk menghidupi kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, bahwa yang dijunjung tinggi adalah adanya mengutamakan kolektivisme. Oleh karena itu, untuk bisa terwujudnya sama rasa, sama rata, maka faktor-faktor produksi yang penting harus dikuasai oleh negara, sehingga dengan negara menguasai semuanya, negara yang akan mengatur semuanya. Dan hal ini dapat kita lihat, hal ini sejak berkembangnya Revolusi Oktober 1917, bila merupakan revolusi Prancis, untuk mengakhiri kekuasaan yang absolut diganti dengan kekuasaan yang demokratis. Sedangkan pada keluarga hukum agama garis miring tradisi, ini sebenarnya hal-hal yang mengatur hubungan antar individu yang didasarkan pada agama. Dan agama ini bukan diberikan hanya untuk masyarakat tertentu, tetapi ini adalah segala umat pada umumnya. Dan dengan agama maupun tradisi ini pasti mengatur hal yang baik, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mereka akan terciptakan kehidupan yang harmonis. Demikian saya sampaikan. Selamat pagi dan semangat.